Halo, perkenalkan, nama saya Yakub Serduri. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem, anatomi, dan fisiologi kardiovaskuler. Alasan saya membuat video karena dalam rangka menyelesaikan UAS akhir semester. Ya, kita masuk pada pembahasan anatomi jantung. Jantung adalah sebuah organ yang terdiri dari otot. Ukurannya lebih kurang sebesar genggaman tangan kanan dan beratnya kira-kira 250 sampai dengan 300 gram. Jantung terletak di rongga thorax atau dada, sekitar garis tangan sentrum atau tulang dada di sebelah anterior dan vertebrata atau tulang punggung. Di sebelah posterior, bentuk jantung menyerupai jantung pisang bagian tumpul. Disebut juga basis cordis. Di sebelah bawah agak kencingnya disebut apex cordis. Kamar jantung terdiri dari sisi kanan dan sisi kiri jantung. Masing-masing tersusun atas dua kamar, atrium dan ventricle. Dinding yang memisahkan kamar kanan dan kiri disebut septum. Darah yang datang dari vena, perbedaan ketebalan dinding anterium dan kita lanjut, kita masuk pada lapisan-lapisan jantung. Endokardium merupakan lapisan jantung yang terdapat di sebelah dalam sekali yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir yang melapis permukaan rongga jantung. Habis itu kita masuk kepada yang kedua, miokardium. Miokardium merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung. Otot jantung ini membentuk bundalan otot. Kita masuk kepada yang berikut, katup-katup jantung. Katup jantung memungkinkan darah mengalir hanya ke satu arah dalam jantung. Katup yang tersusun atas bila-bila jaringan fibrosa membuka dan menutup secara pasif sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah dan aliran darah. Katup terdiri dari dua bagian, yaitu katup atrioventrikular dan kedua katup tricuspidalaris. Yang pertama yaitu katup aurikuler, yaitu katup antara atrium dan ventricle, sedangkan katup tricuspidalaris terdapat antara atrium dextra dengan ventricle dextra yang terdiri dari 3 katup. Kita lanjut kepada katup seminularis. Katup seminularis atarae pulmonalis terletak antara ventricle dextra dengan arteriole pulmonalis, tempat darah mengalir menuju ke paru-paru. Ya, kita lanjut dengan denyut jantung. Denyut nadi merupakan suatu gelombang yang teraba pada arterie. Bila darah dipompakan keluar jantung, denyut dapat diraba pada arteri. Kita sekarang masuk kepada bagian B, yaitu fisiologi jantung. Fisiologi otot jantung terdiri dari 3 tirai. Otot jantung yang utama yaitu otot atrium, otot ventrikel, dan serat otot khusus. Pengantar rangsangan sebagai pencetus rangsangan. Tipe otot atrium dan ventrikel berkontraksi dengan cara yang sama seperti otot rangka dengan kontraksi
otot yang lebih lama, sedangkan serat khusus pengantar dan pencetus rangsangan berkontraksi dengan lama sekali, sebab serat-serat ini hanya mengandung sedikit serat kontraktif. Malahan serat ini yang mengandung sedikit serat kontraktif, dan serat ini mengambat irama. Fungsi umum otot jantung. Sifat remestes atau otomatis, berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar, karena jantung dapat membentuk rangsangan sendiri. Sistem konduksi pada jantung terletak pada dinding atrium kanan bagian superior, dekat dengan masuknya dengan vena cava influx, terdiri diteruskan ke seluruh otot dinding atrium dengan merangsang protein. Aksi dilanjutkan dengan kontraksi otot atrium. C. Mencegah serangan jantung. Pengertian serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi medis darurat ketika darah yang menuju ke jantung terlambat. Gangguan aliran darah ke jantung bisa merusak atau bahkan menghancurkan otot jantung, dan bahkan bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami serangan jantung harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penyebab serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika satu atau lebih arteri koroner tersumbat. Hal ini menyebabkan pasokan darah menuju jantung terganggu. Padahal jantung membutuhkan pasokan darah konstan yang mengandung oksigen. Apabila jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup, maka otot-otot jantung akan rusak. Umumnya penyumbatan pada arteri koroner disebabkan oleh penumpukan timbangan lemak yang membentuk plak. Kondisi ini membuat arteri mengalami penyempitan dan dikenal sebagai aterosklerosis. Jika tidak segera diatasi, aterosklerosis dapat meningkat menjadi penyakit arteri koroner. Penyakit inilah yang banyak menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung. Misalnya, memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol, sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Yang berikut, mengidap penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Sekilas video atau materi yang saya sampaikan, semoga kalian semua yang dapat nonton bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk bergabung di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.